Setiap Ani mengeluh, Bobby selalu menjawab dengan emosi. Bukan dengan telinga, tapi dengan pembelaan diri. Setiap Ani butuh didengar, Bobby justru merasa diserang. Sedikit-sedikit nadanya tinggi. Kenapa sih kamu ribet banget? Orang lain hidup lebih susah. Kamu tuh ya kurang bersyukur. Padahal Ani bukan minta solusi, bukan minta dibandingkan. Ani cuma mau didengar, cuma ingin perasaannya diakui meski sebentar. Tapi di rumah itu lelah selalu kalah oleh ego. Air mata kalah oleh logika versi Bobby. Dan setiap keluhan Ani pelan-pelan berubah jadi diam. Karena ternyata lebih menyakitkan didengar daripada dimarahi. Dan sejak itu, Ani berhenti bercerita. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena hatinya sudah terlalu capek untuk disalahkan. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang untuk kamu yang baru saja melewati hujan dalam hidupnya. Entah hujan air mata, hujan kecewa, atau hujan sabar yang tak pernah selesai. Semoga setelah hujan ini, hatimu pelan-pelan menemukan teduhnya kembali. Ada rumah tangga yang hancur bukan karena ribut besar, bukan karena perselingkuhan yang ketahuan, bukan karena satu ledakan hebat, tapi karena retakan kecil yang dibiarkan setiap hari. Awalnya cuman, udahlah, aku capek, besok aja dibahas. Kamu terlalu sensitif. Kalimat-kalimat kecil tapi diulang setiap hari. Dan tanpa sadar, rumah itu roboh dalam diam. Yang paling menyedihkan, orang yang paling sering melukai justru merasa paling dizolimi. Aku mau cerita sedikit satu kisah. Bukan fiksi, bukan karangan. Seorang perempuan, sebut saja namanya Ani. Ani ini bukan perempuan manja. Dia bangun sebelum subuh, mengurus rumah, mengurus anak, mengurus keuangan yang selalu kurang. Dia bukan tidak capek. Dia cuma tidak punya pilihan untuk tumbang. Dan suaminya, sebut saja Bobby. Bobby ini merasa dirinya korban keadaan, merasa dunia tidak adil, merasa semua orang menuntut terlalu banyak. Padahal satu-satu hal yang diminta dari semua cuma satu, bertanggung jawab. Masalah pertama bukan soal uang, bukan soal mertua, bukan soal orang ketiga. Masalah pertama adalah cara bicara. Setiap Ani mengeluh, Bobby menjawab dengan emosi. Setiap Ani butuh didengar, Bobby merasa diserang. Kenapa sih kamu ribet banget? Orang lain juga susah. Kamu tuh kurang bersyukur. Kalimat-kalimat ini pelan-pelan membunuh rasa aman. Pernah gak dengar kalimat ini? Kalau kamu gak bisa nerima aku apa adanya, berarti kamu gak cinta. Kalimat ini terdengar dewasa, padahal itu manipulasi paling pengecut. Karena apa adanya itu seharusnya jujur, mau belajar, mau berubah, bukan malas, egois, lari dari tanggung jawab. Ani pernah menangis. Bukan teriak, bukan marah, nangis pelan. Dan Bobby berkata, kenapa sih kamu drama? Di titik itu, Ani mulai bertanya dalam hati, aku ini istri atau musuh? Yang jarang dibahas orang, kelelahan perempuan itu bukan cuma fisik, tapi mental. Capek jadi yang selalu ngalah. Capek jadi yang selalu mikir.
Capek jadi yang selalu jaga suasana. Dan lucunya, semakin dia sabar, semakin dianggap kuat. Semakin dianggap, dia mah bisa. Rumah tangga mulai mati. Tidak ada teriakan lagi. Tidak ada debat lagi. Karena Ani sudah lelah bicara. Diam dan diam dalam rumah tangga lebih berbahaya dari marah. Karena saat dia diam, perasaan sudah mulai pulang. Dengar baik-baik, rumah tangga hancur bukan karena satu orang kurang sabar, tapi karena satu orang dipaksa menjadi dewasa sendirian. Cinta bukan tentang bertahan sekuat-kuatnya. Cinta itu tentang saling jaga, saling tumbuh, saling tanggung. Kalau hanya satu yang berjuang, itu bukan pernikahan, itu pengorbanan sepihak. Kadang yang perlu diselamatkan bukan rumah tangganya, tapi harga dirimu. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan pernikahan untuk menghancurkan salah satu isinya. Walaupun kamu masih bertahan sampai ini. Mungkin ini bukan cuma cerita, mungkin ini peringatan. Jika cerita ini terasa dekat dengan hidupmu, jika kata-kata tadi seperti sedang mewakili perasaanmu, jangan lewatkan begitu saja. Dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar cerita-cerita jujur seperti ini terus punya ruang untuk didengar. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga setelah hujan, kamu menemukan versi dirimu yang lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.